Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kembali datang beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita menyiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita dilawat Tuhan sehingga lawatan Allah terjadi di rumah kita masing-masing. Karena itu kita mau siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Bersama dengan suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, keluargamu. Kita angkat pujian ini, kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, angkat tanganmu katakan hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, bagi Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, amin, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pujian bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersuka cita karena kami ada di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Allah ada di tempat ini. Sehingga setiap kami yang beribadah di hari Minggu ini, di minggu yang dahsyat, minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami berjumpa denganmu. Karena itu ya Bapa, kami rindu Tuhan Engkau melawat masing-masing kami. Kami rindu hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang kami percaya. Ketika ada puji-pujian, ketika ada pengagungan, ketika ada penyembahan kepadamu di rumah kami, maka roh Allah turun atas kami. Dan ketika kuasa roh Allah turun atas kami, maka kami yang sakit dijamah dan disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat diberikan kekuatan bagi setiap kami. Sehingga hari ini ya Bapa, kami percaya kami akan menerima kuasa-Mu di tempat kami masing-masing. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan atas setiap kami di tempat tinggal kami masing-masing. Dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada hari ini tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Saya percaya betul umat yang atasnya kita bilang namaku disebut, dia akan tetap kuat dan bertindak. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, bukan soal berapa lama kita ada dalam pandemik ini, tapi siapa yang menyertai saudara dan saya
ketika kita menghadapi pandemi ini. Selama Tuhan menyertai kita, selama Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan melalui segala perkara, dan segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali memuji-muji Tuhan. Tim Praise and Worship dari gereja kita akan memimpin kita untuk menyiapkan hati kita dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Yang siap dilawat Tuhan katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi sorakan haleluya. Yang siap dijamah oleh Tuhan katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Dengan segenap hatimu Bapak Saudara, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami bait kudusmu Tuhan, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya kuasa Tuhan luar biasa, tepuk tangan hanya bagi Dia. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami angkat pujian hanya bagimu Tuhan. Kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, Kau besar dan hidup. Angkat kedua tanganmu, katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, Mendapatkan mahkota. Mari lambaikan tanganmu, katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kanan kirimu, mujizat terjadi atas engkau. Haleluya. Bersama katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, katakan kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan pasti terjadi mujizat-Mu Tuhan.
mujizatmu terjadi. Oh, yang percaya kuasa Tuhan luar biasa boleh berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan bersaudara untuk kembali duduk. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang mulia, Engkau yang menenangkan jiwa kami. Kami percaya kami aman bersama Engkau Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari Kau segalanya Tuhan. Segalanya, tenanglah jiwaku alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia. Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang tunjukkan tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Mari dengan lembut katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sambil mengangkat kedua tanganmu dan katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan lebih sungguh katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat tanganmu, katakan sama-sama pujian. Tunjukkan kasih setiamu. Amin. Menyediakan Tak pernah Tuhan meninggalkan kami. yang ku Tak pernah Tuhan jauh dari kami. Terima kasih Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan pada kami. tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Menyediakan Terima kasih Yesus. yang ku Engkau perlu. setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar musik main dengan sangat lembut. Setiap kita di rumah kita masing-masing merendahkan hati, menundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan, sungguh kalau kita boleh ada saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau jujur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kita boleh lalui. Namun kita boleh lihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, tidak pernah kami melihat kekurangan dalam kami mengiring Tuhan. Tak pernah kami merasakan kekurangan ketika kami mengiring Tuhan. Ini yang kami percaya. Sehingga dengan pujian ini kami berani memastikan dan kami mau mengatakan, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Sungguh Engkau Allah yang setia. Bahkan terkadang tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap memeluk kami dan berkata, hai anakku, aku mengasihi kamu. Mari engkau umat Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing, buat saat teduh dengan Tuhan. Karena hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melawat setiap kita. Terima kasih Yesus.
Kami angkat suara kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Menyembah-Mu, Yesusku. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Angkat suaramu sembah. Terima kasih, terima kasih. Kami angkat suara kami, memuji, memuji. Hanya Engkau Tuhan. Oh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes, Lord. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, ketika kita memanggil Dia Bapa, maka Dia adalah Aba yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memanggil Dia Bapa, itu membuktikan bahwa Dia mengasihi kita sebagai anak-anak. Ketika kita berkata, Bapa, Engkau setia, itulah isi hatinya bagi setiap kita. Karena itu, dimanapun setiap kita berada yang beribadah pada hari ini, kita adalah orang-orang yang mengerti betul. Sekalipun kita belum ada di ibadah gereja kita masing-masing, belum ada di ibadah di gereja kita saat ini, karena kita percaya Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Dia tetap Bapa yang memelihara kita di tengah-tengah masa-masa sukar, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kegalauan dunia, ketakutan dunia. Dia tetap Bapa yang setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Allah. Bicara bagi masing-masing kami. Biar roh hikmat dan wahyu mengajar kami. Menuntun kami dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Kami membuka hati kami Allah. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Sehingga setiap umat Tuhan yang beribadah melalui siaran online pada hari ini, kami dilawat Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, engkau yang ada di rumahmu masing-masing, kita angkat Alkitab kita dan kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab
dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Shalom, Jemaat GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Apa kabar? Puji Tuhan, saya Pastor James Falk senang sekali bisa menyapa Anda pada saat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa melayani Anda pada saat ini. Dan terima kasih juga buat Gembala Sidang Pastor Glenn Latuheru yang telah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini berbicaralah kepada kami, urapi kami, buat isi hati Tuhan dapat kami mengerti, dan kami diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah berani untuk berubah. Artinya, ada saja orang-orang yang memang sudah menyerah dengan persoalan yang dihadapi, sudah angkat tangan, sudah tawar hati, sudah putus asa, sehingga sudah tidak ada keberanian lagi untuk melakukan perubahan, sehingga sudah tidak ada keberanian lagi untuk menjadi berkat buat orang lain, agar orang lain mengalami perubahan dalam kehidupannya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita keberanian dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami perubahan. Mulai dari diri Anda diubahkan oleh Tuhan. Keluarga kita, masa depan kita diubahkan oleh Tuhan. Dan juga pelayanan kita, gereja kita, bahkan kerohanian kita terus berubah, bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tema ini, berani untuk berubah, maka ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil di Hakim-Hakim pasal 6, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, Israel mengalami keadaan yang sulit, sehingga membawa pengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Mereka bukan saja menjadi orang yang lagi susah secara ekonomi, bukan saja sekadar serba kurang, tapi firman Tuhan mencatat di sini bahwa mereka melarat, bahkan sangat melarat, karena menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat yang sedang terjadi pada masa itu. Kita juga mengerti saat ini kita lagi menghadapi masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sedang terbatas dengan pandemi yang ada. Sudah setahun kita bergumul untuk hal ini, dan masa-masa yang sulit seperti ini ternyata memang membawa efek juga dalam kehidupan. Kita tetap harus setia melakukan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Itu baik sekali supaya pandemi ini cepat berlalu badai ini. Namun demikian juga kita lihat ada goncangan-goncangan dalam sendi-sendi kehidupan. Bukan saja kepada orang percaya, semua mengalami itu. Ada pergumulan-pergumulan, baik pergumulan kesehatan dan juga masalah keuangan, bayar tagihan begitu repot tiap bulan dan sebagainya. Itu situasi yang sulit, situasi yang sukar. Dan di sini Tuhan mau mengajak kita, meskipun situasi yang sulit dan sukar seperti ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani, siap dipakai Tuhan untuk membawa perubahan dan perubahan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7, ternyata orang Israel ini sebelum mengalami situasi yang sangat melarat secara jasmani, sebelumnya juga mereka itu sudah mengalami melarat secara rohani. Itu saudaraku. Jadi serupanya kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa seseorang yang mengalami melarat secara rohani itu akan mempengaruhi urusan-urusan keseharian mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, umat Israel tidak mau serius dengan Tuhan.
Mereka nggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka nggak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menghormati firman Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Mereka nggak serius. Mereka pandang enteng. Bahkan mereka mengganti untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka balik lagi menyembah kepada berhala, kepada Baal. Sehingga kerohanian mereka melarat, gersang, kering, mati suri. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Akibatnya ya, melarat secara rohani berakibat pada melarat untuk urusan sehari-hari. Ini yang terjadi, saudaraku. Namun, dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7, kita lihat, meskipun keadaan yang sulit, meskipun keadaan yang sukar, meskipun situasi yang terbatas, tetapi ketika ada anak-anak Tuhan yang rohaninya tidak melarat, yang mau sungguh-sungguh memperhatikan imannya, yang mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, yang mau menghormati lawatan kuasa Tuhan, yang mau menghormati hadirat Tuhan, yang mau memelihara imannya, justru orang-orang yang seperti ini akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang berani untuk melakukan perubahan, menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar sekalipun. Beda kan? Haleluya. Dan saya sangat percaya Jemaat GBI Glow Fellowship Center cabang Bandung adalah orang-orang yang tidak melarat secara rohani, karena semuanya adalah orang yang sungguh-sungguh setia mencari Tuhan dan memelihara imannya. Buktinya apa? Buktinya mau mengikuti ibadah pada saat ini, bukan? Hatinya mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu kok bahwa memelihara iman akan mempengaruhi untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Nah, kita akan belajar pada saat ini bagaimana, saudaraku, agar kita menjadi orang-orang yang dapat melakukan perubahan. Dalam konteks firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7, kita akan temukan siapakah orang yang diberikan keberanian oleh Tuhan sehingga dia bisa melakukan perubahan bagi umat Israel. Orang ini bernama Gideon. Emang siapa dia? Gideon. Dia adalah orang-orang yang biasa saja, orang yang terbatas. Dia juga orang yang sedang menghadapi masalah, saudara. Dia juga orang yang sedang bingung melihat keadaan. Sama mungkin seperti kita saat ini, yang sedang mengalami masalah yang sulit, menghadapi persoalan, menghadapi kesukaran. Dan bahkan dia juga adalah orang yang merasa diri tidak punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Itulah Gideon. Namun Tuhan datang memberikan keberanian kepada Gideon, dan Gideon melakukan banyak perubahan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat kekuatan dari Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan datang pada hari ini untuk Anda, melawat engkau, membangkitkan imanmu, membangkitkan kerohanianmu, agar engkau memiliki keberanian di dalam Tuhan untuk melakukan perubahan, untuk menjadi berkat buat kehidupanmu, masa depanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, di dalam gerejamu, dalam pekerjaanmu, dan di dalam pertumbuhan rohanimu. Ada keberanian meyakini bahwa Tuhan pakai saya untuk melakukan perubahan yang luar biasa. Nah, kita mau belajar pada saat ini, saudaraku, bagaimana menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendapatkan keberanian dari Tuhan untuk suatu perubahan. Bagaimana caranya? Kita punya keberanian untuk berubah dan menjadi berkat. Nah, kita lihat. Poin yang pertama adalah dengan menyadari identitas kita sebagai pahlawan yang gagah berani. Kadangkala ya, masalah yang berat, masalah yang begitu sukar, masalah yang datang bertubi-tubi, keadaan yang sulit, dan kita lihat kiri kanan orang pada menyerah. Akibatnya apa? Kita juga merasa, aduh, saya juga harus menyerah deh. Kita sampai lupa siapa diri kita, karena terlalu banyak persoalan yang kita pikul. Namun Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada saat ini, supaya tetap berani untuk menjadi berkat dan melakukan perubahan. Kita harus ingat siapa kita. Ingat identitas dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, lihat, malaikat Tuhan mengingatkan kepada Gideon siapa sebenarnya diri dia, bahwa dia adalah umat Tuhan. Tuhan kasih ingat kepada Gideon tentang identitas diri dia, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Meskipun kenyataannya Gideon kagak berani, dia nggak berani-berani amat. Tahu dari mana Gideon nggak berani? Buktinya saudaraku dalam firman Tuhan ini, Gideon menggirik gandum di mana? Bukan di tempat gandum, bukan di tempat menggirik gandum, tapi Gideon menggirik gandum di tempat pemerasan anggur. Salah tempat nggak? Bukan karena salah tempat. Gideon tahu nggak salah tempat? Dia tahu. Tetapi dia melakukan ini karena dia bersembunyi di hadapan orang Midian. Dia takut sehingga dia kerja sembunyi-sembunyi. Dia lagi takut, lagi nggak berani, ya, lagi nggak punya mental seorang pahlawan. Ini kan kenyataan yang ada. Persoalan yang berat, situasi yang sulit, yang menakutkan, membuat orang lupa siapa diri dia. Membuat anak-anak Tuhan bisa lupa bahwa dia adalah anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, bahwa kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani di dalam tangan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayolah, memang keadaan belum berubah, situasi masih sulit, masih sukar, tapi kalau kita ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan, waduh, kita akan bersyukur bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena kita ini anak Tuhan, telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Tuhan yang memiliki langit dan bumi, dialah yang memelihara kita. Maka Tuhan bisa memakai kita menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani untuk mengatasi persoalan dan kesulitan. Tuhan mau pakai siapa coba? Ya, pakai Anda sebagai anak Tuhan. Karena kita telah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayo, jangan lupa siapa diri Anda di hadapan Tuhan. Harus ingat bahwa saya ini adalah pahlawan yang gagah berani. Supaya kita jadi orang yang berani di hadapan Tuhan. Jadi berani menghadapi persoalan. Tidak menyerah menghadapi pergumulan. Berani menghadapi kesesakan. Bersama dengan kekuatan Tuhan kita menjadi pahlawan yang penuh dengan kemenangan. Ini janji Tuhan bagi kita. Tidak akan menyerah. Tapi kita berani menghadapi segala sesuatu. Bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah Anda percaya? Yes, kita harus percaya janji firman Tuhan ini. Dan kita lihat poin yang kedua. Yang kedua adalah percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Di sini Gideon bercerita kepada malaikat Tuhan. Kadang-kadang saya pikir, emang Tuhan nggak tahu siapa Gideon? Tuhan tahu kan? Tapi Gideon cerita kepada Tuhan. Ini untuk menggambarkan bagaimana dia merasa sebagai orang yang nggak berani. Dia takut. Dia bilang, kami ini kaum terkecil dari suku Manasya. Dan bahkan saya yang paling muda dalam keluarga saya. Inilah Gideon. Memang ada bagusnya juga kalau kita tahu diri bahwa kita orang kecil. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ada bagusnya juga, biar nggak sombong. Ya, biar tahu diri. Nah, ini Gideon, saudaraku. Dia tahu dia nggak bisa apa-apa. Dia orang kecil, bukan orang besar. Dia nggak punya pengalaman dan sebagainya. Namun yang Tuhan tegaskan di sini ada kata, "Tetapi akulah yang menyertai engkau." Maksud Tuhan apa? Nggak ada urusannya kamu orang kecil atau orang besar. Nggak ada urusannya kamu terkenal atau tidak terkenal. Nggak ada urusannya kamu populer atau tidak populer. Nggak ada urusannya kamu berpengalaman atau tidak berpengalaman.
Yang menjadi hal yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita. Amin. Nggak ada urusannya punya peluang atau nggak punya peluang. Yang paling penting adalah Tuhan menyertai kita. Dan di sini dikatakan, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Artinya Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, mari kita sadar, sebagai anak-anak Tuhan, bukan kitanya yang membuat kita jadi pahlawan, tetapi penyertaan Tuhanlah yang membuat engkau mampu mengatasi persoalan, membuat engkau menjadi seorang pahlawan, membuat engkau menang dalam pergumulan, membuat engkau melihat campur tangan Tuhan yang besar. Jangan lupa pada penyertaan Tuhan. Memang saudara, kalau ngelihat diri sendiri, lihat keadaan yang ada, bisa jadi kita lupa bahwa kita ini sebenarnya disertai oleh Tuhan. Ayo, kita harus menyadari Tuhan menyertai kita. Dan Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Harus bangkitkan iman yang seperti ini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Maka engkau akan memiliki keberanian untuk suatu perubahan. Kita tidak akan pernah berkata, wah sudah finish ini, udah selesai ini, udah gak ada harapan lagi nih hidup saya. Aduh, rumah tangga saya udah gak ada masa depan lagi deh, udah habis dah. Aduh, kerjaan udah gak ada masa depan deh, bingung saya, habis deh. Usaha saya udah parah nih, selesai semuanya. Studi saya, sekolah saya, aduh keganjal persoalan nih, gak bisa maju dan sebagainya. Pelayanan pertumbuhan rohani kita, aduh capek deh, gak berubah-berubah, begini melulu, malas dah dan sebagainya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ya, kalau engkau melihat dirimu, pasti engkau akan menyerah. Tapi kalau engkau melihat Tuhan yang menyertai dirimu, beda. Engkau akan jadi orang yang berani. Engkau akan menjadi orang yang kuat. Dan engkau akan berkata, Tuhan pakai aku untuk melakukan perubahan. Tuhan pakai aku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Dan kita lihat poin yang terakhir, poin yang ketiga. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang berani untuk berubah dan menjadi berkat. Yang pertama, menyadari identitas kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, percaya pada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, ikuti cara Tuhan menyelesaikan masalah. Jangan pinter-pinter sendiri. Jangan merasa bisa-bisa sendiri. Nggak bisa begitu. Ya, kita harus belajar ikut cara Tuhan, bukan ikut kebiasaan kita, bukan ikut maunya kita. Tidak bisa begitu. Kita harus latih diri. Oh, cara Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Karena Tuhan lebih tahu, dan Tuhan lebih bisa, dan Tuhan lebih mengerti. Maka cara Tuhan pasti yang the best, perfect buat kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Gideon punya 32.000 pasukan. Banyak nggak? Banyak. Bukankah untuk menghadapi musuh punya pasukan lebih banyak, lebih bagus? Ada 32.000 pasukan yang bersemangat untuk mengalahkan orang Midian. Tapi Tuhan bilang, tolong tanya deh, siapa yang takut? Ada 22.000 orang yang masih takut. Suruh pulang deh mereka. Tinggal berapa? Tinggal 10.000. Aduh, dari 32.000 tinggal 10.000. Tinggal sepertiga deh. Tapi Tuhan bilang, ini pun masih terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka pikir karena mereka, bukan karena Tuhan. Jadi gimana dong? Tuhan saring lagi. Sisanya berapa? 300 orang saja. Waduh, kalau hitung-hitungan akal manusia nggak masuk akal. Bukankah lebih banyak pasukan, maka kita akan lebih kuat untuk menghadapi musuh. Ini malahan dikurang-kurangi. Masa sih yang lebih sedikit bisa menyelesaikan persoalan yang lebih besar? Bagaimana caranya? Tapi cara Tuhan berbeda. Justru yang lebih sedikit bisa menuntaskan, membereskan persoalan yang paling besar. Justru yang ada yang sedikit ini bisa membuat masalah yang sangat besar itu dapat tuntas dengan cara Tuhan. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita, untuk kita mengalami perubahan dalam keluarga kita, untuk kita mengalami perubahan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kegiatan-kegiatan urusan rohani kita. Bukan urusan banyak atau sedikitnya, bukan.
Tapi urusan yang terpenting adalah cara Tuhan maunya kayak apa. Cara Tuhan maunya kayak apa. Dan Tuhan bisa menggunakan apa yang sedikit di tanganmu, apa yang ada di tanganmu, yang mungkin menurut Anda itu kurang berarti, atau menurut kata orang, mana bisa sih dengan modal segitu, mana bisa sih dengan kemampuan segitu, nggak mungkin lah. Mungkin orang berkata demikian, mungkin juga ada sempat terpengaruh dengan kata-kata negatif yang kayak gitu. Mungkinkah dengan yang sedikit ini, dengan modal yang seperti ini, dengan kemampuan yang sederhana begini, bisa menyelesaikan persoalan yang besar, apalagi jadi berkat buat orang lain? Mungkin nggak sih? Mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini kan pelajaran dari Gideon. 300 orang yang sedikit menyelesaikan persoalan yang besar sekali. Saya sangat percaya, saudaraku, ada cara-cara Tuhan yang unik, cara-cara Tuhan yang terbaik, cara-cara Tuhan yang sempurna yang Tuhan akan pakai untuk menolong kita. Dan cara-cara Tuhan bukan dari apa yang tidak kita punya. Cara-cara Tuhan rupanya dari apa yang kita miliki, itu yang Tuhan pakai. Dari apa yang ada dalam diri kita, itu yang Tuhan pakai untuk mengangkat engkau, untuk menopang hidupmu, untuk membuat engkau berani dalam sebuah perubahan, untuk membuat engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, percayalah pada cara Tuhan. Nggak perlu ngintip-ngintip, lihat orang lain, dan kita berkata, Tuhan, seandainya saya punya kesempatan seperti mereka, seandainya saya punya modal kayak mereka, seandainya saya punya skill kayak mereka. Nggak usah lah. Orang lainnya orang lain, berkat buat mereka. Gereja lainnya gereja lain, berkat buat mereka. Kalau kita apa? Ada berkat Tuhan juga. Ada. Meskipun kata orang sedikit, biasa-biasa dan sebagainya, Tuhan mau pakai itu untuk melakukan perubahan. Ayo berani. Berani dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukan perkara yang besar. Kita diberikan keberanian untuk suatu perubahan menjadi berkat. Baik untuk dirimu, masa depanmu, rumah tanggamu. Jadi berkat untuk urusan pekerjaanmu di dalam gereja dan pelayanan dan pertumbuhan kerohanian kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayo bersandar kepada Tuhan saat ini. Tuhan mau mengingatkan kita harus menjadi anak Tuhan yang berani untuk suatu perubahan. Tidak ada istilah sudah selesai. Di dalam Tuhan masih ada kesempatan, karena kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani, dan penyertaan Tuhan membuat semuanya bisa terjadi. Serta saudaraku, apa yang sedikit sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk melakukan perubahan, untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaat GBI Glow Fellowship Center Bandung dengan berkat keberanian dari Tuhan untuk suatu perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan dan ekonomi mereka, dalam pertumbuhan rohani dan pelayanan mereka dan gereja mereka. Ada lawatan kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan mampu menggunakan apa yang ada pada mereka untuk mengalami suatu berkat yang signifikan, terobosan, breakthrough dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalamnya nama Tuhan makin dipuji dan dimuliakan. Berkati umat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya mulai hari ini kita akan pakai iman kita. Sekalipun iman kita bilang kita kecil iman, tapi percaya Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya iman. Yang Tuhan lihat apakah engkau mau menggunakan imanmu, engkau memakai imanmu, sehingga itu menghasilkan kekuatan buat hidupmu dalam menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lihat nomor rekening yang sudah ada tercantum di layar pada hari ini, sehingga kita bisa memberi dengan sukacita iman. Kita memberi karena kita tahu hidup kita terpelihara dalam anugerah Tuhan, hidup kita ada dalam kasih setia Tuhan. Kita memberi dengan sukacita dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur firman sudah kami mendengar, dan langkah hidup kami mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukan segala firman yang kami dengar pada hari ini. Dan kalau saat yang indah ini juga kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan
melalui gereja ini, melalui rekening yang sudah ada di hadapan kami yang akan kami transfer. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan taruh di hati kami sehingga kami memberi dengan sukacita iman. Kami tidak memberi dengan bersungut-sungut. Kami tidak memberi dengan terpaksa, tapi kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Karena itu Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Baik mereka yang memberikan korban syukur mereka maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Sehingga gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan kami ada di dalamnya boleh tetap terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Boleh tetap terus bergerak dan tetap terus memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus berkat Tuhan ada atas setiap umat Tuhan. Dan lebih daripada itu kami percaya bahwa anak cucu kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami, anak cucu kami dipelihara, terpelihara dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat gereja ini, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menopang gereja ini. Betul gereja ini belum mengadakan ibadah on-site. Ibadah kami baru ibadah online sampai dengan saat ini ya Bapak. Tapi kami percaya jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini. Mereka tetap terus kuat, mereka tetap terus semangat, mereka tetap terus beriman. Karena itu kami terus topang dalam doa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka tetap kuat dalam pengalaman mereka bersama dengan Tuhan secara khusus dalam mereka menghadapi segala badai yang ada di hari-hari ini. Kami tetap percaya Tuhan pelihara kami. Kami tetap percaya Tuhan tolong dan jaga kami di dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga yang ada ya Bapak, suami dan istri boleh tetap terus bergandengan tangan. Orang tua dan anak boleh tetap terus bergandengan tangan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi tidak akan pernah mempengaruhi pemeliharaan, keberkatan, pertolongan Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan dagang mereka ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan istri Ibu Renda dan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan tuntun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terus Tuhan pakai, terus Tuhan perlengkapi sehingga pelayanan yang Allah percayakan untuk digembalakan terus menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga tim pastoral yang ada, berkati juga staf-staf yang ada, berkati juga ya Bapak manajemen yang ada. Tuhan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Pada akhirnya ya Bapak kami berdoa, kami ucapkan berkat buat bangsa Indonesia, kami ucapkan berkat buat kota Bandung, kami ucapkan berkat buat provinsi Jawa Barat. Bangsa Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan, bangsa Indonesia ada dalam belas kasihan Tuhan. Segala bentuk rencana-rencana orang jahat, segala bentuk kuasa-kuasa yang mencoba mengambil bagian, mengambil keuntungan dari masa-masa pandemik ini, Bapa kami berdoa dalam nama Yesus kami patahkan dan hancurkan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Sekalipun bangsa kami mengalami COVID ini, bangsa kami tetap ada dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Damai atas bangsa Indonesia, damai atas kota Bandung, damai atas provinsi Jawa Barat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa buat umat mayoritas. Tuhan jamah, Tuhan terangi hati mereka sehingga mereka boleh kembali ke jalan Tuhan. Mereka boleh menemukan pribadi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan sehingga hal-hal dahsyat, kemajuan-kemajuan dahsyat terjadi. Penjangkauan jiwa dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati GBI Glow Bandung, Tuhan perlengkapi GBI Glow Bandung sehingga terus gereja ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami terima berkat Tuhan, kami terima lawatan Tuhan, kami terima kuasa Tuhan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami pun akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan topang kami, Tuhan sertai, bahkan segala yang kami
perlukan kami percaya Tuhan sudah sediakan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah bahwa engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ingatlah tangan Tuhan menopangmu, tangan Tuhan menguatkanmu, dan ingatlah gunakan imanmu untuk membawa dampak buat kehidupan keseharianmu, sehingga engkau melihat bagaimana perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam keseharian hidupmu. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Allah yang memperluas tiang-tiang kemah kami. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan